Hai guys, kembali lagi bersama saya, Dr. Oka Sidarta. Dan kali ini, podcast ini kita bersama owner dari Fasderem Skincare dan Fasderem Klinik. Fasderem ada di Jember dan ini adalah ownernya. Beliau adalah Bu Indi, ya. Beliau ini adalah owner dari Skincare dan Fasderem Estetik Klinik. Nah, sebelumnya kita akan mengulik nih kisahnya Bu Indi ini dari awal dulu memulai bisnis Fasderem ini seperti apa. Oke? Tapi sebelumnya subscribe dulu guys. Nah, guys, sekarang Bu Indi ya, kita tanya Bu Indi ini sebenarnya waktu mulai Fasderem itu sebenarnya mulai dari tahun berapa sih Bu? Bisnisnya seperti tahun berapa dimulai ini? Dulu itu bukan Fasderem. Oh, bukan Fasderem. Fasderem. Okay. Jadi dulu itu saya itu dokter awal itu memang suka dengan skincare. Okay. Jadi pertama itu saya menjualkan skincare-nya orang. Oh, gitu. Awalnya seperti itu. Ya. Oke. Dari tahun berapa itu, Bu? Dari 2015. 2015. Oke, kemudian? Jadi 1 paket, 2 paket itu memang saya pengennya menjualkan lah, dokter, karena untuk menambah-nambah uang kosan juga, terus pulsa juga gitu. Okay. Jadi 1 paket itu dulu labanya 15.000 gitu. Habis itu saya kumpulkan, dokter. Gitu. Waktu ini berarti 2015 itu masih kuliah? Masih kuliah. Oh, semester berapa waktu mulai ini? Semester akhir, dokter. Semester akhir. Kuliah di? Kuliah di Poltek. Di Jember? Di Jember. Oh, jadi Ibu sudah mulai ini waktu kuliah gitu ya, di sini. Terus kemudian setelah lulus kuliah kemudian gimana, Bu? Saya tuh pengennya mengembangkan usaha, dokter. Tapi kan nggak dari skincare aja awalnya. Memang untuk membantu kos-kosan juga, terus ingin uang jajan gitu uang jajan juga, nah pulsa. Jadi jualin skincare sama dulu jualan gorengan kayak gitu loh. Gorengan? Iya. Gorengan tuh maksudnya seperti pisang goreng, pisang goreng tahu itu goreng saya gitu, taruh di sekolah-sekolah. Oh, gitu. Ibu goreng sendiri, bikin sendiri? Iya, dari pagi mulai subuh. Loh, kan kos Ibu kok bisa gorengnya di mana? Di kos-kosan itu? Waktu itu semester akhir. Oke, terus gorengnya itu semester akhir, jadi di rumah ya, pas di kosan itu pas itu kan semester akhir, jadi kebanyakan di rumah. Oh, banyak pulang ke rumahnya. Jadi gorengnya di rumah. Oh, saya kira gorengnya di kos-kosan, guys. Oh, jadi gorengnya di rumah. Di rumah. Habis itu kan itu ada sedikit laba. Nah, itu saya kumpulkan buat jualan skincare. Oh. Kan skincare modalnya kan besar, itu 1 paket, 2 paket. Nah, setelah itu dijadikan satu, dari jualan pisang goreng sama skincare ini jadikan satu. Pengen jadi yang lebih tinggi, mungkin di situ dulu kelasnya kan dari reseller ke agen. Iya, betul. Jadi saya pengen jadi agennya dengan membayar 1 juta kalau nggak salah. Dari situ. Gitu. Jadi lama-kelamaan itu berkembang, dokter. Wah, Alhamdulillah berkembang sampai 1 dus, 2 dus kayak gitu. 1 dus itu isi berapa paket? 1 dus itu sekitar dulu itu 30 paketan. Dari 1 paket, terus kemudian bisa 1 dus, 2 dus, 1 truk, 1 trailer gitu. Oke, kemudian. Benar. Jadi dulu itu naik sepeda kan, memang orang tua masih bukan orang yang ada, bukan orang kaya, jadi naik sepeda jualan juga, ditaruh di ini, di di jok belakang, jadi kayak di kareti itu tadi ditaruh kaleni trafia gitu, Bu, ya, kayak gitu. Jadi jualan nganter ke sini kayak gitu, dokter. Oh, itu Ibu sendiri yang nganter? Iya. Loh, Ibu bisa naik sepeda motor? Bisa. Oh, saya kira nggak bisa. Soalnya mobilnya bagus-bagus, guys. Tak kirain nggak bisa naik sepeda motor. Oh, bisa naik sepeda motor, Bu, ya? Oh, jadi taruh di belakang, itu skincare-nya dibawa Ibu nganter ke customer gitu? Customer saya antar kayak gitu. Tapi nganternya di mana? Wilayah Jember atau kemana? Wilayah Jember kebetulan. Oh, gitu. Terus Ibu nggak ada mantan pacarnya yang bantuin atau? Belum ada. Oh, belum ada ya, belum ada. Oh, gitu. Terus kemudian itu berlangsung berapa lama, Bu? Itu sampai mau nikah, dokter. Sampai mau nikah, saya sama suami sama-sama menggeluti di usaha skincare. Jadi gitu. Suami itu yang packing, saya yang memasarkan. Nah, dulu kan masih lewat Facebook juga kan. Iya. Kita memasarkan lewat online juga. Oh gitu.
Jadi akhirnya Bapak juga ikut membantu akhirnya. Akhirnya Ibu nggak sendirian, Bapak ikut Suami dulu memang ada pekerjaan lain. Oh gitu, cuman, iya. apa namanya, sales. Oke, terus sales kemudian? Kapur. Habis itu karena mungkin apa namanya kasihan sama saya, jadi dia membantu packingnya. Nah, guys, ini adalah salah satu inspirasi buat kalian fighter woman ya, yang memang mulai dari nol ini. Ya, bahkan kalau misalnya kalau beritahu Bu, background keluarganya Bu ini itu seperti apa kalau sebelum nikah ini? Background keluarga ya alhamdulillah sih semuanya masih utuh, dan mungkin juga dari apa namanya segi rezeki mungkin di situ waktu itu lagi down-downnya lagi down-downnya. pas mulai kuliah sampai lulus juga. Terus jadi saya juga membantu untuk perekonomiannya kayak gitu. Iya. Nah, semangat. Nah, ini Bu ini berarti berhasil untuk membantu keluarganya. Tapi waktu masa-masa seperti itu Bu, itu pasti ada down-nya, ya kan? Ada nggak enaknya. Itu Bu ini gimana sih melewati masa-masa itu? Pasti dokter, karena di situ banyak yang nggak suka, banyak yang ingin menjatuhkan, itu banyak banget gitu. Waktu itu. Jadi kayak dulu waktu jadi agennya si A ini, mungkin dulu saya tuh di biasa dalam bisnis itu persaingan tuh biasa gitu, sampai ya udahlah nggak usah jualan waktu itu karena kasihan suami saya tuh lihat saya tuh nangis terus dokter. Oh gitu. Jadi ya udahlah nggak usah jualan skincare, kalau memang rezekinya nanti di mana kita ikuti aja gitu. Jadi tapi alhamdulillah lama kelamaan ada jalan. Gitu. Jadi saya ditemui dengan seseorang dan alhamdulillah sampai sekarang itu kita jadi partner juga. Oh gitu sampai sekarang. Terus ini awalnya Fast Derm juga. Awalnya Fast Derm. Jadi sebelumnya kan belum Fast Derm nih ya. Belum. Terus kemudian akhirnya memulai dengan Fast Derm. Kenal sama seseorang ini, dia juga memotivasi juga. Ayo kamu pasti bisa kayak gitu. Jadi kamu harus bisa menyaingi si ini, kamu harus bisa bangkit kayak gitu. Jadi alhamdulillah ya ini berhasil. Ya alhamdulillah Fast Derm dari situ Fast Derm mulai terbentuk. Kalau misalnya saya lihat nih ya, Fast Derm itu sebenarnya kok bisa ketemu merek Fast Derm itu gimana dulu Bu ceritanya Bu? Dulu itu pengennya kan fast ada lah gitu. Cuman fast tapi bukan derm belakangnya. Gitu. Bisa. Jadi ya udahlah pengennya ya Fast Derm. Gitu. Artinya apa nih? Jadi kalau sebenarnya filosofinya apa kalau Fast Derm? Kan fast itu kan cepat. Derm itu kan intinya kulit. Jadi pengen cepat untuk mencerahkan, pengen cepat memperbaiki kulit kayak gitu. Jadi intinya itu ya. Nah, berarti habis ini kalau mereka pengen fast lagi ya ke Fast Clinic. Fast Derm Clinic guys. Fast Derm Clinic. Gitu. Nah, itu berarti tahun berapa Fast Derm ini yang skincare ini mulai ada Bu ini? Tapi itu nggak mudah juga dokter. Nggak mudah, Jadi Fast Derm itu awalnya juga kita mau terus melanjutkan Fast Derm itu tidak mudah karena waktu itu lagi ada masalah juga, saya ditipu sama karyawan. Tapi ini udah nikah ya? Fasenya udah nikah ya? Sudah nikah. Nanti untuk melanjutkan Fast Derm ini banyak cobaan di situ. Jadi di situ pas lagi down juga saya ditipu karyawan saya itu dengan lumayan besar jumlahnya kayak gitu. Dan mobil semuanya kita jual juga gitu. Jadi tapi ada seseorang yang menyemangati lagi di situ ketika kita down, ada seseorang yang menyemangati, ayo kamu bisa bangkit kayak gitu. Jadi dari situ kita mulai belajar bangkit lagi. Gitu. Jadi waktu mulai Fast Derm ini Ibu mulai itu perjalanannya bagus, terus kemudian di tengah jalan ini ada kena sesuatu akhirnya lebih down gitu ya Bu ya? Down lagi. Gitu. Jadi intinya ditipu sama karyawan. Jadi mobil semua kita jual untuk menutupi itu ya? Menutupi itu. Jadi alhamdulillah di situ ada seseorang yang menyemangati, kamu harus bangkit kayak gitu. Jadi mulai dari situlah mulai bangkit lagi dan memperkenalkan Fast Derm ke distributor dan agen-agen. Nah kalau misalnya berarti Fast Derm tahun berapa Bu mulai? 2017 kah? 2017
Sebenarnya 2018, 2017 sampai 2018 waktu itu. Oh, itu ya di 2 tahun itu ya momen-momennya ya, oke. Cuma jalannya itu di 2020. Jalannya di 2020. Arti jalan tuh gimana maksudnya, Bu? Jalannya itu di 2018 lah intinya, dokter. Itu masih belum jalan, dokter. Karena masih banyak mau memperkenalkan ke orang itu masih apa ya? Susah. Masih bukan susah. Ada penolakan gitu atau gimana? Bukan ada penolakan, dokter. Cuman saya lagi banyak masalah. Oh, oke. Gitu. Jadi kayak down banget gitu. Oh, jadi Ibu Indi ini yang kita lihat sekarang ini sudah oke sekarang ini. Benar. Itu pernah mengalami hal seperti itu? Pernah, dokter. Pernah? Namanya bisnis pasti ini. Namanya kehidupan ya, Bu ya? Pasti. 2018 itu berarti Ibu udah nikah? Sudah. Nikah tahun berapa, Bu, kalau betul? Nikah tahun 2016. 16. Berarti sudah ada anak ya waktu itu ya? 18 waktu ya, tahun 2018? Ada, sudah ada. Satu ya? Satu. Nah, kemudian Ibu lagi down juga di 2018. Nah, downnya berapa lama, Bu, waktu itu? 2 tahun, 3 tahun. 2 tahun, 3 tahun? 2 tahun. 2 tahun? Mulai apa ya, dokter, untuk bergerak ke skincare itu ada traumanya gitu? Dokter, karena ditipu sama karyawan itu nilainya juga nggak kecil, dokter. Nggak kecil ya? Besar. Itu sampai 2 tahun itu masih mau maju mundur karena gitu? Karena di situ trauma, dokter. Orang yang memang saya percaya kayak gitu, ternyata di belakang ini ngabisin semuanya. Terus tapi di 2020 akhirnya Bu Indi kok memutuskan oke, saya mau lagi lanjut, itu apa sih? Itu ada nggak ada dorongan dari teman juga, dari orang tua juga kayak gitu. Di situ mulai 2 tahun itu saya memperbaiki diri, dokter. Apa yang salah dari saya, kenapa saya seperti ini, itu nggak mudah, dokter. 2 tahun saya memperbaiki itu. Oh gitu. Nah itu guys ya, jadi memang semua orang itu ya Bu Indi ya, ternyata itu memang punya masa-masa di bawah gitu Bu ya. Benar. Tapi nggak dilihat enaknya. Iya, nggak ada enaknya aja guys, enaknya. Saiki dulu enak yo. Saiki mbok dulu enak. Tapi dulu kan ada proses untuk bangkitnya, proses ada traumanya, ada down-nya. Itu pasti dialami semua orang kalau ingin lebih sukses gitu ya Bu Indi ya. Nah, di 2020 kita sekarang ke tahun 2020. Nah, itu akhirnya bagaimana perjalanan Fast Derem, Bu? 2020? Dari 2019 sampai 2020 itu memperkenalkan ke orang, dokter. Mulai bangkit, memperkenalkan ke orang, mulai jalan ke kota sini, ke kota sini. Awalnya ada gitu? kota yang nggak nerima, dokter. Karena waktu itu mobilnya kan masih masih ada lah. Ya, gitu. Masih jadi nggak dilirik sama mereka gitu. Kalau mobilnya biasa gitu? Nggak dilirik, dokter. Mobil sejuta umat gitu nggak dilirik? Oh iya Bu. Jangan gitu. Kamu yang punya toko-toko itu nggak boleh gitu guys. Ditolak sekarang kalau ngantri nggak dibolehin sama Bu Indi loh. Terus habis itu Bu, ternyata? Tapi kita tetap semangat. Jadi memperkenalkan ke sini, ke kota ini, dan alhamdulillah juga semakin lama mulai berkembang di situ. Oh gitu. Nah, itu pun Bu Indi sudah mulai bangkit pun, itu ya gak gampang ya Bu ya. Benar. Ibu juga mengalami penolakan, dilihat dari mobilnya apa gitu Bu ya. Iya benar. Tapi kemudian akhirnya ada beberapa yang menerima. Ada beberapa yang menerima. Kenapa kok mereka menerima kalau menurut Bu Indi? Pertama ada teman juga. Gitu. Terus yang kedua mungkin ya pengen gabung sama kita aja. Gitu, melihat mungkin kualitas produknya, terus gimana kegiatan Bu Indi, akhirnya dia menerima. Saya mau kerjasama, gitu ya Bu ya. Jadi kita waktu itu untuk skincare harganya nggak terlalu mahal, tuh. Jadi kita ambil yang biasa tapi kualitasnya bagus. Bagus. Boleh tahu nggak di spill Bu? Kalau misalnya teman-teman biar tahu kalau waktu itu tapi sekarang masih ada ya yang dijual awal sampai sekarang masih ada. Masih ada. Itu paket apa namanya? Paket ada 3. Ada 3. Jadi Ibu pertama keluar itu sudah ada 3 paket? 3 paket. Acne, untuk melasma, terus untuk normal. Dari normal sendiri, melasma sendiri, sama acne sendiri. Gitu. Ya. Kemudian itu harganya berapa Bu? Masing-masing itu? Itu waktu itu masih ini. Waktu itu ya, ini bukan sekarang ya? Iya, 2020 ya? Iya, berapa Bu? Waktu itu kan masih ini, dokter. Pajak harga juga belum naik kan gitu. Masih di angka 100-an lah. 100.000? 100 lebih lah. 100 lebih, nggak sampai 150? Nggak sampai 200. Nggak sampai 250? Nggak sampai 150.000? Itu isi berapa macam? Isi 4. 4 macam? Nggak sampai 150.000? Iya. Piro Andrim? Berarti tolong pulauan. Ya tolong, guys, ngitung nih guys.
Nggak sampai 40.000 berarti ya satu bijinya ya. Kalau misalnya kita bagi 4, kita bagi rata nggak sampai 40.000 ya Bu ya. Terus kemudian 3 paket itu sampai sekarang juga tambah lebih melesat sekarang. Oh gitu. Kalau sekarang berapa Bu harganya? Nggak sampai 200. Nggak sampai 200. Sekarang pun nggak sampai 200.000. Dapat 4 biji. Dapat 4. Oh, ya nanti mungkin bisa di sini ada kolom, bisa kalau misalnya Anda beli boleh di bawah ini ya guys. Ya. Jangan lupa nanti bisa beli langsung dikirim ke rumah Anda, Fast Derom. Nah, kalau ini ya lumayan lah, dikit-dikit promosi guys. Iya. Oke, terus kemudian itu sudah berjalan 2020. Mulai kelihatan ada peningkatan di tahun berapa Bu? 2021, 2022. Padahal itu kan pandemi Bu ya? Iya. Banyak orang itu pandemi. Skincare itu. Oh gitu ya Bu ya? Pandemi itu. Malah lebih baik. Oh. Nggak ada menurunnya kalau skincare. Kalau pada saat pandemi ya, itu malah melesat. Iya. Mungkin orang pengen cantik ya dokter ya. Iya. Oh jadi orang nggak pergi-pergi, ya udah akhirnya udah beli di rumah aja, di depan handphone suami. gitu. Kelihatan sama suaminya. Oke, suaminya. Nah kemudian 2021 kan masih pandemi, 2022 pandemi itu juga tetap naik juga. Tetap naik. Oh gitu ya. Oh, berarti banyak bisnis lain itu di saat pandemi ada yang nyungsep. Iya. Nah, ini jadi semua itu nggak selalu jelek. Jadi pas pandemi pun ada juga beberapa bisnis yang meningkat. Jadi ini bisa menginspirasi Anda, guys. Nah, setelah itu sekarang Fast Derom sendiri itu punya berapa produk kalau produknya? Kalau produknya sekitar ada 40-an. 40-an? 30-an lebih lah, hampir 40. 30 sampai 40. Oh, itu termasuk yang tadi awal itu? Iya. Kalau yang awal itu berarti ada 12 ya Bu ya? Ada 4 paket, 3 paket masing-masing kan 4 biji, jadi 12 produk berarti ya? Iya. Oh. Beda sama yang ini. Yang sekarang, oh iya, kemudian Ibu sekarang kan bikin klinik nih. Apa motivasinya Bu Indi kok bikin Fast Derom Estetik Klinik ini? Pengen ini dokter, kan banyak orang yang mengalami masalah-masalah kulit, ingin membantu pasien. Oh gitu. Kemudian? Jadi di sini juga kliniknya terletak di ini. Daerah kampus. Jadi di mana orang mahasiswa itu bisa ini perawatan. Jadi perawatan itu dalam bentuk ini kan apa namanya? Murah di kantong. Murah di kantong kayak gitu. Jadi kita menguras, memang menghadirkan juga apa namanya? Harga yang murah. Oh gitu. Jadi memang tempatnya eksklusif, tapi harganya ada yang murah, ada yang lumayan, ada yang high, memang sesuai dengan kualitasnya. Oh, oke. Tapi yang murah itu belum tentu ini dokter. Yang murah belum tentu murahan. Belum tentu kualitasnya jelek gitu ya Bu ya. Oh, jadi meskipun ini kan terletak di belakangnya kampus kalau nggak salah ya. Jadi mahasiswa itu masih bisa ke sini ya Bu ya. Iya. Kalau harganya, kalau boleh di-spill nggak ke mereka ini, itu berapa harga untuk facial itu berapa Bu? Harganya mulai dari 100.000. Mulai 100.000 ya? Iya. Itu udah dapat? Sudah PPN. Sudah PPN? Oh, nggak perlu bayar pajak guys. Ingat, sekarang perlu bayar pajak guys. Oh, kalau nggak nanti Anda dimarahi Bapak Presiden loh. Gitu ya Bu ya? Oh, 100.000 udah termasuk pajak ya? Kalau misalnya produknya sendiri, yang ini produknya, apakah produknya Ibu yang pertama dijual dulu waktu 2020? Bukan? Bukan. Oh ini beda berarti? Itu khusus untuk klinik. Oh jadi untuk yang dijual secara luas, itu produknya beda dengan yang ada di klinik? Oh, bedanya apa Bu Indi? Dari bahan, terus dari komposisi semuanya beda. Oh gitu ya? Artinya itu lebih bagus yang yang di klinik. Iya, lebih bagus. Oh, kalau yang di klinik sendiri itu produknya boleh di-spill nggak apa aja yang paling baik apa Bu yang produknya yang? Kita ini sih masih masih paketan. Oke. Oh, paketan juga ya? Masih paketan kayak acne sama normal. Oh, gitu. Terus ada juga kita ada peeling juga. Terus ada beberapa produk yang memang masih belum ini, Dok. Ada keluar. serum juga, ada beberapa produk yang belum keluar. Oh, kalau misalnya kayak gini, whitening serum ini berapa Bu harganya Bu? Ini ingat nggak Ibu ini? Nggak ingat saya. Mbak Oca, ini berapa harganya whitening serum? Waduh, Mbak Oca, berapa nih? Nggak tahu? Oke. Ya nanti kalau beli di saya aja ya, harganya 500.000. Nggak tahu hasilnya berapa. Nggak, nanti kita cantumin guys harganya berapa ya. Iya. Karena memang produknya sampai 40, tentunya saya pun kalau punya 40 produk pun juga nggak hafal, kan gitu. Nah, terus kemudian kalau di Fast Derom Klinik sendiri ini, itu anak-anaknya gimana Bu? Maksudnya SDM-nya itu oke nggak kalau menurut Bu Indi? Gimana?
Alhamdulillah kita ini untuk di klinik sendiri memang SDM-nya kita ini sih kita mengambil orang-orang yang sudah berpengalaman gitu. Jadi semuanya kita ambil yang sudah berpengalaman. Kalau alat-alatnya, saya lihat ini kan tagline-nya adalah the first Korean clinic in Jember gitu ya. Artinya apa sih Bu itu tagline-nya Bu? Ini kan kliniknya yang ada alat-alat yang memang kita banyak ambil dari Korea. Oh gitu. Ya, jadi apa alat yang paling unggulan di sini menurut Bu ini? Di sini ada laser. Ada HIFU yang memang untuk meniruskan bagus, ya. Terus di sini juga ada CO2. Ada kapsul. Slimming juga ada. Nanti juga bisa konsultasi untuk slimmingnya. Jadi gitu dokter kita yang memang ahli gizi juga. Oh gitu. Nah, bagi kalian yang badannya saya ini, Anda bisa ke dokter gizinya nanti ya. Ya kalau kelebihan gizi bisa diturunkan gizinya, ya kan. Nah jadi kalau misalnya teman-teman yang di Jember ini mau perawatan, itu mereka melakukan perawatan laser pico, shadow fraksional, itu memang alatnya oke-oke ya Bu ya. Di sini kita ambil yang semua dari Korea. Dari Korea ya Bu ya? Oke. Jadi kualitasnya memang ada. Oke, dan saya lihat pun parkirannya juga enak Bu ya? Parkirannya kita lowong enak, jadi nggak orang kalau Anda kesini nggak bingung parkiran. Betul. Dan juga tempatnya enak ya kan? Jadi nggak perlu ngerasa kayak bukan di klinik gitu ya. Tempatnya ini kayak di hotel malah guys ya. Iya benar kayak di hotel guys. Pengennya sih customer nyaman. Nyaman ya Bu ya? Nyaman. Sebenarnya kalau menurut Bu ini peran dari suami itu apa dalam bisnisnya Bu ini? Berperan banget dokter. Berperan banget ya. Karena apa itu kalau orang kan biasanya ini suaminya ya kalau kadang adalah dengar ini suaminya nggak ngapa-ngapain kayak gitu. Padahal di belakang saya itu dia itu yang mensupport. Terus semuanya kalau nggak ada dia juga saya nggak bisa seperti ini dokter. Karena semua sistem semuanya itu suami saya yang ngatur. Oh gitu ya Bu ya. Saya tinggal marketing aja. Jadi semuanya manajemen dia yang pegang. Oh gitu Bu ya. Jadi suami ini menurut Bu Indi, yang Bu Indi sukses ini itu juga pasti lebih berpengaruh ya Bu ya. Kalau misalnya Ibu tidak dengan beliau, mungkin Ibu juga nggak sehebat sekarang ini. Benar. Nah itu guys. Jadi dia orangnya santai dokter. Gitu. Jadi santai tapi mikir gitu. Keras. Gitu ya Bu ya. Nah jadi memang Anda pun juga sama, Anda punya pasangan, itu yang saling melengkapi seperti Bu Indi. Ya jadi misalnya Bu Indi pinter marketingnya nih, ya kan? Nah si bapaknya itu mungkin lebih pinter di bagian manajemennya, ngatur manajemen anak-anak SDM-nya gitu ya Bu. Tapi kalau sekarang nih karyawannya Fast Derum Skincare dan Fast Derum Klinik ini itu berapa Bu jumlahnya? Kalau sekarang hampir 50. Wih, gendeng guys. Ya 50 Bu ya. 50. 50. Padahal itu Ibu baru mulai itu anggap aja kan Ibu mengalami masa trauma down ya. Baru mulai 2020. Itu berarti 3 tahun Ibu ya berarti ya. Hampir tahun keempat nih sekarang ya. Ya waktu itu pengennya ini dokter. Waktu ngalami down itu pengennya ya ini sih ada beberapa karyawan yang memang saya ini resign. Kalau misalnya nggak bisa dibinasakan Bu, gitu. Nggak apa-apa Bu, itu memang dibinasakan nggak apa-apa. Tapi ya ini. Tapi alhamdulillah juga mereka itu waktu pandemi meskipun pandemi juga ini tetap dokter dapat ini mensupport Ibu juga. Iya kayak gitu. Jadi mereka tetap kerja dalam arti terus enggak apa-apa sudah Mbak Bu gajinya berapa aja kayak gitu. Gitu. Jadi mereka pun daripada mengerti lah situasi ya waktu itu ya. Tapi alhamdulillah kita juga skincare waktu itu masih naik. Naik terus ya. Oh iya. Karena karyawan itu menurut saya sendiri mereka sudah mempunyai rezeki masing-masing. Oh gitu ya Bu ya. Jadi ketika kita mau mengeluarkan karyawan pasti ada rezeki kita yang berkurang kayak gitu. Jadi mereka itu saya sendiri melihat ya udah karyawan ini sudah punya rezeki masing-masing. Semakin nambah karyawan juga semakin nambah rezeki. Oh iya. Nah itu beruntung kalian kalau misalnya jadi
Cak, dengerin tuh, kamu Cak. Beruntung. Ya beruntung berarti. Jadi punya bos yang seperti ini yang bisa ngerti itu adalah salah satu keberuntungan kalau misalnya Anda memang bekerja di tempat yang oke. Tapi kalau belum oke, nah bisa pindah ke Fast Derem, lamar kerja di sini juga bisa. Ya. Nah, tapi kedepannya nih Bu Indi, Bu Indi ini pinginnya apa? Setelah punya skincare sudah jalan, ya kan? Udah punya agen di beberapa kota gitu kan ya. Terus kan udah punya klinik, ya. Ini berikutnya apa pinginnya Bu Indi? Terus Apa ya? mengembangkan. Terus mengembangkan Terus ya. mengembangkan. Jadi untuk klinik semoga untuk ke depan bisa membuka cabang ke Amin. kota-kota. Amin. Oke. Tapi kalau misalnya mungkin Bu Indi boleh nggak ngasih pesan ke teman-teman yang mungkin pernah mengalami hal yang Bu Indi dulu sempat alami di 2018, 19, 20. Mungkin sekarang mereka yang lagi nonton ini Bu Indi, mungkin mereka apa yang harus mereka lakukan? Ada nggak tips dari Bu Indi? Ya pasti mengalami down tuh pasti, dalam berbisnis pasti. Nah, tapi tetap berusaha, tetap terus semangat karena yakin pasti semua masalah pasti ada jalannya kayak gitu. Gitu ya, oke. Nah, yang penting terus semangat aja. Nah, itu guys. Jadi kalian yang pernah mengalami hal yang down-nya Bu Indi tadi di 2018 silam, itu terus semangat, tetap semangat, terus kita berdoa dan terus tetap kita berkarya gitu ya. Nah, oke. Mungkin itu aja Bu Indi dari saya. Ya, terima kasih saya diperbolehkan podcast bareng Bu Indi. Ya, nah, guys, bagi Anda nih ya, kalau misalnya ada di Jember, Anda bisa datang ke Jalan Karimata nomor berapa? 34. Nah, Anda bisa datang di Jalan Karimata nomor 34. Ada Fast Derem Klinik ya. Kalau misalnya di tanggal 17 Februari Anda free, Anda bisa datang juga ke sini. Kita ada grand opening ya. Terus kemudian kita juga ada Zumba Party di tanggal 10 Februari ya. Ya, tanggal 10 Februari Bu ya, betul. Kita Zumba Party, nanti kita goyang bersama di sana dari jam 5:30 pagi. Nah, ini bagi yang rajin bangun pagi harus datang. Oke, mungkin itu aja Bu Indi. Ya, tetap. Jangan lupa follow Instagramnya ini ya, Fast Derem. Apa namanya Bu? Fast Derem Aesthetic Clinic. Nah, Fast Derem Aesthetic Clinic jangan lupa follow supaya Anda yang di Jember bisa ngikutin promo-promo ataupun edukasi yang ada di sana. Sampai ketemu di Fast Derem guys. Sampai ketemu juga di video berikutnya. Terima kasih.